selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lo pasti udah sering dengar, yang cuan di Bitcoin itu karena orang lain yang nyangkut. Main Bitcoin itu zero sum game. Bro, lo menang, dia kalah. Dan anehnya banyak yang percaya, tanpa mikir, tanpa ngerti, tanpa tahu bedanya antara trading dan teknologi. Gue mau ajak lu ngelurusin satu hal penting, karena kalau lu pikir Bitcoin itu cuma buat cuan cepat, lu udah masuk game dengan mindset yang salah. Pertanyaannya gini, Bitcoin itu teknologi, alat pelindung nilai, lu harus ngerti dulu definisinya, bukan ikut rame-ramean, grup, atau sinyal abal-abal. Kita bakal bahas apa itu zero sum game dan kenapa ini penting. Kapan Bitcoin emang jadi rebutan? Kapan dan kenapa bisa jadi positif sum game? Karena kalau lu cuma ikut tren tapi gak ngerti sistem, lu bukan investor. Lu cuma korban berikutnya. Subscribe kalau lu udah capek dibawain influencer. Sekarang waktunya lu belajar mikir dan lihat jeroannya sistem. Disclaimer, konten ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan informasi, bukan merupakan saran investasi, trading, atau keputusan keuangan lainnya. Harap lakukan riset mandiri dan konsultasi dengan ahli keuangan sebelum mengambil tindakan. Apa itu zero sum game? Lu pernah gak dengar kalimat ini? Di market itu, kalau lu cuan, artinya ada yang nyangkut. Dan langsung lu mikir, oh iya ya, trading itu emang rebutan duit, main Bitcoin, main spekulasi. Nah sekarang kita lurusin dulu definisinya. Zero sum game itu apa? Kalau lu untung, ada yang rugi. Kalau lu dapet 1 juta, itu artinya 1 juta orang lain pindah ke dompet lu. Total kemenangannya 0, 0. Contoh paling brutal, futures trading, leverage, scalping, margin. Lu long, dia short. Lu menang 10%, dia kalah 10%. Ini bukan soal analisa, ini bukan soal fundamental. Ini soal siapa duluan masuk, siapa duluan kabur, siapa lebih sabar, siapa lebih licik. Dan lebih serem lagi, semua itu terjadi dalam sistem yang diatur algoritma. Dan kadang, market-market yang lebih cepat dari lu mikir. Itu namanya zero sum, rebutan, saling makan, kompetisi yang gak sehat. Tapi masalahnya, banyak yang dengan santainya bilang, oh Bitcoin itu zero sum juga dong. Karena mereka lihat harga naik turun kayak grafik spekulasi bola. Mereka lihat orang rugi. Mereka lihat banyak influencer yang katanya sukses, padahal jebak orang lain buat entry di pucuk. Dan mereka tarik kesimpulan, berarti Bitcoin itu adalah spekulasi, dan spekulasi adalah zero sum. Salah total. Lu tahu kenapa? Itu salah. Karena lu lagi ngelihat pisau, dan lu mikir itu pasti buat nusuk orang. Padahal pisau itu bisa buat masak, bisa buat nyelamatin nyawa, bisa buat buka pintu darurat. Pisau itu netral, yang bikin jahat itu orangnya. Dan sama kayak Bitcoin. Bitcoin itu teknologi, bukan margin, bukan sinyal, bukan grup Telegram, bukan volatilitas. Lu boleh trading pakai Bitcoin, tapi Bitcoin sendiri bukan instrumen zero sum. Justru kalau lu pakai buat fungsi aslinya, lu bisa masuk ke sistem yang positif sum. Tapi yang bikin rusak mindset lu, mental lu yang bilang, gua harus cuan lebih cepat dari yang lain. Gua harus dapat duit dari orang yang biku. Gua harus main cepat, abis itu kabur. Itu mental predator, itu mental korban baru. Makanya, lu belum salah karena gak ngerti. Lu salah karena udah main, tapi gak ngerti apa yang lu mainin. Jadi sekarang lu tahu, zero sum game itu emang ada, tapi bukan Bitcoinnya. Yang zero sum itu cara lu main. Kalau lu trade sistem, kayak meja spekulasi, ya dia bakal jadi kasino. Tapi kalau lu trade dia sebagai sistem pelindung nilai, alat tukar, media pertumbuhan, dia bisa jadi alat buat bangun masa depan lu. Selanjutnya, kita bakal bongkar kenapa Bitcoin bisa jadi positif sum game. Dan kenapa banyak orang gagal bukan karena sistemnya jelek, tapi karena otaknya pendek. Stay, jangan skip.
Yang pengen menang, belajar dulu cara mainnya. Gue mau lu jujur sekarang. Kenapa lu beli Bitcoin? Karena lu dengerin YouTuber teriak, to the moon. Karena lu lihat ada akun TikTok bilang ini bakal 1000 kali lipat. Karena lu takut ketinggalan kereta. Kalau yang terakhir itu alasan lu, selamat. Lu bukan investor, lu turis. Turis di dunia yang lu sendiri gak ngerti petanya. Dan begitu lu nyasar, lu nyalahin kotanya. Padahal yang bego itu kompas lu. Banyak orang bukan rugi karena teknologinya jelek, tapi karena dia masuk sistem yang kompleks. Pakai mental, main gaple, main asal-asalan. Dengar satu kata Bitcoin, langsung all in. Dan waktu market ngasih lu pelajaran, lu bilang, Bitcoin ngerugiin gua. Kripto itu buat orang nekat. Padahal sebenarnya, bukan Bitcoin yang nipu lu, tapi ekspektasi lu sendiri. Lu pikir ini mesin uang, padahal ini mesin akumulasi pengetahuan. Lu mikir ini shortcut, padahal ini jalan panjang yang gak bisa dilompatin. Mental lu penting. Kalau mental lu spekulasi, semua hal di dunia ini akan lu lihat sebagai zero sum. Yang penting cuan, gak peduli siapa korban. Yang penting menang, meski harus pakai informasi palsu. Yang penting kaya, walau nabrak orang. Tapi kalau mental lu pembangun, lu sabar. Lu ngerti sistemnya, lu gak FOMO, lu gak panik, lu bukan ikut-ikutan. Lu bangun sesuatu pelan-pelan. Dan yang kayak gini, yang sering menang jangka panjang, yang kayak gini, yang ngerti bahwa Bitcoin itu bukan soal rebutan cuan, tapi soal punya alat untuk survive di dunia yang makin rusak. Lu tahu gak kenapa banyak orang gagal paham Bitcoin? Karena mereka ngelihat grafik merah hijau terus. Mereka ngelihat candlestick, volume, order book, dan langsung mikir, oh ini alat buat dagang. Oh ini mesin buat kaya semalam. Oh ini kasino online. Padahal Bitcoin bukan itu. Bitcoin itu teknologi. Sama kayak internet di awal 90-an. Sama kayak listrik, sama kayak email. Awalnya gak semua ngerti, tapi yang ngerti duluan, menang duluan. Ini infrastruktur baru, cara baru buat mindahin nilai. Bukan gambar kucing NFT. Dan teknologi ini berdiri di atas prinsip yang kuat banget. Gak bisa dicetak ulang, gak bisa diubah seenaknya, gak bisa dikontrol oleh pemerintah manapun, gak butuh izin untuk digunakan, gak bisa disensor. Dan yang paling penting, supply-nya terbatas, cuma 21 juta. Lu ngerti ini? Lu ngerti kenapa dia punya nilai? Orang-orang yang sabar, yang beli pelan-pelan tiap bulan, yang gak pakai sinyal, gak ikut-ikutan grup, itu justru yang hasilnya paling gede, 5-10 tahun kemudian. Kenapa? Karena mereka gak mainin Bitcoin. Mereka percaya sistemnya. Dan waktu sistem ini makin dipakai, makin dipercaya, makin disadari nilainya, maka harga naik bukan karena ada yang kalah, tapi karena permintaan alami yang tumbuh dari bawah. Bukan rebutan, tapi pertumbuhan. Itu yang disebut positive sum. Gue mau lu bayangin, hidup di tempat kayak Venezuela. Lu kerja keras tiap hari, gajian lu cukup buat beli beras dan telur. Tapi, 1 minggu kemudian, harga telur naik 4 kali lipat. Uang lu gak berubah. Tapi barang yang bisa lu beli makin dikit. Nilai kerja lu hilang, tenaga lu dibakar sistem. Ini bukan fiksi. Ini kenyataan yang kejadian di beberapa wilayah di Asia. Di tempat-tempat kayak gini, Bitcoin bukan alat spekulasi. Bitcoin adalah cara bertahan hidup. Kenapa? Karena gak bisa dicetak seenaknya. Karena gak bisa dimanipulasi bank sentral. Karena bisa disimpan di kepala. Karena bisa dikirim kemana aja, kapan aja, tanpa izin siapapun. Di sana, orang-orang gak beli Bitcoin buat FOMO. Mereka beli karena, kalau enggak, nilai kerja mereka hilang total. Dan lu yang tinggal di negara yang katanya lebih stabil, kalau lu masih mikir fiat itu aman selamanya, lu itu kayak duduk di kapal yang lagi bocor. Cuma lu belum kebasahan aja. Bitcoin bukan buat jadi kaya. Bitcoin itu tempat nyimpan nilai kerja lu. Biar gak dicolong sistem pelan-pelan lewat inflasi. Kalau sekarang lu belum merasa butuh, percaya deh, suatu hari nanti lu bakal nyesal gak ngerti ini dari sekarang. Banyak orang mikir,
Dunia ini kayak dapur sempit. Kalau lu dapat banyak, berarti jatah gua makin dikit. Itu pola pikir mental miskin. Pola pikir rebutan kue. Padahal di dunia nyata, terutama di dunia digital justru, makin banyak yang gabung, makin gede kuenya. Gue kasih contohnya. Platform media sosial terbesar, waktu baru lahir, gak ada nilai. Tapi makin rame, makin gede nilainya. Aplikasi chatting, awalnya cuma app chatting, tapi karena makin banyak yang pakai, jadi sistem komunikasi raksasa. Aplikasi e-commerce, awalnya cuma jualan kecil-kecilan, tapi karena jutaan orang pakai, jadi ekosistem ekonomi. Itu yang namanya network effect. Dan hal yang sama terjadi sama Bitcoin. Awalnya cuma segelintir orang yang percaya, lalu jadi komunitas kecil, terus tumbuh jadi sistem global. Sekarang dilirik institusi, bank besar, bahkan negara. Semakin banyak yang pakai, semakin aman. Semakin banyak, semakin susah diserang. Semakin besar komunitas, semakin tinggi nilai kepercayaannya. Lu gak rebutan apa-apa. Lu ikut bantu bangun sesuatu yang makin gede. Kalau lu masuk dari awal, lu tumbuh bareng, lu pegang bagian dari sistem yang makin kuat, dan ini bukan spekulasi kosong. Ini adalah transisi sistem keuangan dunia. Pelan-pelan, pasti gak bisa dihindari. Yang mikirnya rebutan, bakal ketinggalan. Yang ngerti bahwa ini kuenya lagi dibesarin, itu yang bakal dapat porsi lebih dulu. Gue sering banget denger orang ngomong gini, Bitcoin bikin gue rugi, kripto itu cuman buat orang nekat. Udah deh, mending balik ke deposit. Tapi pertanyaan pentingnya, lu rugi karena Bitcoinnya? Atau karena lu masuk pas harga lagi ATH, FOMO gara-gara TikTok, beli koin random karena dibilang pasti to the moon, pakai margin 20 kali karena pengen cepet kaya, panik sell pas merah, lalu beli lagi pas hijau. Yang ngerugiin lu bukan sistem, yang ngerugiin lu ya lu sendiri. Bitcoin itu gak janjiin lu bakal kaya, dia gak janjiin volatilitas bakal hilang, dia gak minta lu beli, gak minta lu jual. Yang dia kasih ke lu sebuah sistem, sebuah alat, sebuah alternatif. Dan sama kayak pisau, lu bisa pakai buat masak, atau lu pakai buat nusuk diri sendiri. Di titik ini, lu harus nanya ke diri lu lawan siapa sih sebenarnya? Lu pikir lu lawan market? Lu pikir lu lawan sistem? Padahal yang lu lawan adalah ego lu sendiri. Lu gak mau belajar, lu pengen instan, lu pengen semuanya jalan mulus tanpa paham arah. Dan waktu lu nabrak, lu nyalahin jalan. Padahal yang buta itu mata lu. Sekarang gue tanya sekali lagi, lu niat masuk Bitcoin buat apa? Kalau dari awal lu mikir Bitcoin itu cuma tempat buat cuan cepet, kalau lu datang ke sistem ini dengan mental, gue harus dapat duit dari orang lain yang nyangkut. Kalau satu-satunya tujuan lu adalah jadi yang paling cepet kabur, setelah untung, gue bisa bilang sekarang dengan tegas, lu gak ngerti apa itu Bitcoin. Dan lu lagi main game yang salah. Bitcoin itu bukan zero sum game. Yang zero sum game itu cara lu mainin dia. Bitcoin adalah alat, teknologi netral yang bisa dipakai buat dua hal. Lu pakai buat spekulasi, ikut sinyal, ngejar candle, pasang margin, dan berharap orang lain rugi. Dan di saat itu juga, lu lagi main di sistem zero sum. Atau lu pakai buat lindungi nilai kerja keras lu. Lu bangun portofolio jangka panjang. Lu pakai buat kirim uang tanpa drama bank. Dan lu ikut bangun sistem positive sum yang bisa naikin semua orang bareng-bareng. Itu pilihan. Dan pilihan itu bukan ditentukan sama market. Bukan sama harga. Tapi sama cara lu mikir. Zero sum game itu bukan mitos. Itu nyata. Dan contoh paling nyata, trading future. Lu untung, dia rugi. Lu menang, ada yang kelikuit. Lu dapat 100 juta, itu duit orang lainnya hilang. Semuanya rebutan, gak ada nilai baru. Cuma perputaran uang yang diperebutkan oleh algoritma, emosi, dan ego.
Dan yang lebih nyakitin, kadang yang menang bukan karena ego, tapi karena lebih cepat. Pakai bot lebih tajam, punya akses yang lebih dekat ke mesin. Sementara lu, yang pakai feeling dan FOMO jadi korban berikutnya. Dan itu bukan salah market, itu salah cara lu main. Banyak orang bilang, Bitcoin itu zero sum, soalnya gua rugi, orang lain untung, tapi mereka salah paham. Kenapa? Karena mereka ngelihat alatnya, tapi mereka salahin hasil dari cara makainya. Karena orang pegang pisau terus bilang, ini alat pembunuh. Padahal pisau bisa buat masak, bisa buat tolong orang, bisa buat bertahan hidup. Sama, Bitcoin itu netral. Dia bukan instrumen zero sum. Tapi kalau lu main kayak taruhan, lu yang bikin dia jadi zero sum. Lu adalah masalahnya, bukan Bitcoinnya. Sekarang lu udah tahu bahwa di negara-negara dengan hiperinflasi, Bitcoin bukan buat kaya, tapi buat bertahan hidup. Bukan tempat spekulasi, tapi pelindung nilai terakhir. Di situ, Bitcoin bukan zero sum, dia jadi solusi. Dan sekarang, lihat ke diri lu. Lu tinggal di sistem yang katanya stabil, tapi tiap tahun inflasi naik, harga beras, listrik, bensin, semua makin mahal. Sementara gaji lu stagnan, sementara uang lu ngendap di bank. Nilainya makin mengecil, dan lu masih mikir sistem ini aman. Justru, karena sistem fiat ini yang makin rusak, Bitcoin jadi penting. Bukan sebagai mesin kaya cepat, tapi sebagai sistem alternatif yang gak bisa dimainin seenaknya sama elit, institusi, politisi. Itu bukan zero sum, itu revolusi. Jadi kesimpulan besar dari semua ini adalah, Bitcoin itu bukan zero sum. Yang zero sum itu cara lu main. Kalau lu masih pakai mindset spekulasi, serakah, dan pengen cepet kaya, kalau lu masih masuk pasar pakai mental, siapa yang gua bisa salib? Gimana cara gua dapat keuntungan lebih cepat dari dia? Gua harus lebih dapat cuan sebelum orang lain sadar. Itu bukan investasi, itu perburuan. Dan di dunia ini, pemburu cepet banget jadi mangsa. Tapi kalau lu belajar, kalau lu sabar, kalau lu masuk pakai otak, bukan emosi, lu lagi ikut bangun sistem masa depan. Bukan rebutan kue, tapi bikin kue makin gede. Bukan nyari korban, tapi nyali solusi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi Bitcoin itu zero sum atau bukan, tapi lu mau main game yang mana? Game rebutan atau game pembangunan? Lu mau jadi predator instan atau pelajar sistem yang tahan lama? Lu mau ikut ngejar grafik atau lu ikut bangun sistem yang transparan? Karena akhirnya bukan teknologinya yang menentukan, tapi mindset lu. Di dunia ini, Bitcoin bisa dua hal sekaligus. Kasino buat yang bodoh, dan fondasi masa depan buat yang ngerti. Dan hari ini, setelah lu nonton sampai akhir, lu udah gak bisa bilang, gua gak tahu. Lu cuman punya dua pilihan. Terus main di sistem zero sum yang licik dan brutal, atau pelan-pelan pindah ke sistem yang lu pahamin, lu percaya, dan lu bangun. Pilihan itu bukan market, bukan di candlestick, bukan di influencer, tapi di diri lu sendiri. Kalau lu ngerti ini, selamat. Lu bukan turis lagi, lu adalah bagian dari perubahan. Bitcoin bukan jalan pintas, dia jalan panjang. Tapi kalau lu ngerti, dia bisa jadi pintu keluar dari sistem yang makin rusak. Lu mau ikut rebutan atau ikut kebangun? Bitcoin itu bukan grafik, bukan candle, bukan chart hijau merah. Bitcoin itu cermin. Dia gak janjiin bikin lu kaya. Dia gak janjiin hidup lu bakal bebas finansial. Tapi dia nunjukin siapa lu sebenarnya. Kalau lu masuk dengan mental spekulasi, Bitcoin akan nampilin semua sisi buruk lu. Rakus, gak sabaran, ngeluh, nyalahin orang lain. Dan di sistem kayak Bitcoin yang transparan, yang gak bisa dimanipulasi, semua itu akan dihukum, cepat atau lambat. Tapi, kalau lu masuk pakai otak, pakai kesabaran, pakai visi, Bitcoin bakal jadi guru yang luar biasa. Dia gak akan kasih lu cuan cepat, tapi dia akan kasih lu pemahaman bahwa dunia ini lagi berubah, bahwa sistem lama lagi retak, bahwa lu butuh alternatif, dan alternatif itu udah ada di depan mata. Zero sum
atau positive sum itu bukan soal teknologinya. Bitcoin bisa dua-duanya. Dia bisa jadi medan tempur. Kalau lu pengen kaya duluan, kalau lu mau belajar, kalau lu mau sabar, kalau lu ngerti apa yang sebenarnya lu pegang. Dunia hari ini makin gila, inflasi makin gila, hutang negara kayak bom waktu, aset-aset tradisional dimainin elit, sistem keuangan makin dikontrol segelintir. Dan di tengah semua itu, Bitcoin berdiri. Gak sempurna, tapi jujur. Gak peduli lu siapa, gak peduli saldo lu berapa. Selama lu ngerti cara mainnya, lu punya tempat. Jadi sekarang pertanyaannya tinggal satu. Lu mau main game apa? Game rebutan, saling injak, saling makan, atau lu mau bantu bangun sistem yang bikin semua orang naik bareng? Keputusan itu di tangan lu, bukan di market, bukan di YouTuber, bukan di koin-koin aneh. Lu sendiri. Kalau video ini bikin lu mikir, kalau lu ngerasa isi konten kayak gini jarang ada di feed YouTube lu, like videonya sekarang. Dan yang paling penting, subscribe. Karena di channel ini, gua gak jualan sinyal, gua gak kasih janji cuan cepet. Gua ajak lu mikir, gua ajak lu paham sistem, gua ajak lu jadi bagian dari perubahan, bukan korban dari hype. Tetap belajar, tetap mikir, dan jangan pernah berhenti nyari cara buat menang. Dengan kepala dingin, bukan emosi. See you di video berikutnya.